Beralih ke kabar lain pemirsa, setelah sempat dibatalkan, pemerintah kembali akan menaikkan iuran bulanan BPJS Kesehatan. Kenaikan itu akan berlaku mulai 1 Juli 2020. Namun anggota DPR menilai kenaikan itu tidak berempati pada kesulitan masyarakat. Gagal menaikkan iuran bulanan BPJS Kesehatan di awal tahun, pemerintah kembali berencana untuk menaikkan iuran BPJS per Juli 2020. Kenaikan ini bahkan telah diputuskan dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Sekarang perlu kita juga pahami bahwa tarif yang dikeluarkan oleh BPJS dalam periodisasi 4-5 tahun ini kan itu adalah tarif yang berdasarkan kepada tarif INA-CBJS namanya. Tarif INA-CBJS yang sudah ditetapkan sejak lama ini dalam kondisi sekarang sudah tidak match lagi dengan unit cost rumah sakit. Unit cost rumah sakit itu kan sudah berkembang terus, sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian. Walaupun memang ada beberapa dari tarif INA-CBJS itu yang tarifnya itu masih ada yang di bawah standar. Ada beberapa layanan kesehatan masih di bawah, ada yang juga di atas. Nah, oleh karena itu kita perbaiki ekosistem ini keseluruhan. Makanya di dalam ekosistem ini kita juga harus berbicara juga dengan kolegium kedokteran. Kolegium kedokteran juga perlu kita ajak berbicara, karena penyusunan tarif juga kita harapkan juga bersumber dari rumah sakit dan kolegium kedokteran, asosiasi profesi kedokteran, ID terutama. Nah, ini juga harus memperkaya terhadap penyesuaian dari unit cost dalam setiap layanannya. Nah, inilah yang disebut dengan azas kegotong royongan. Ada layanan yang di atas, ada layanan di bawah. Nah, semua sistemnya cross subsidi. Demikian pula yang berkaitan dengan COB, Coordination of Benefit, yang juga dilengketkan dengan asuransi kesehatan yang lainnya. Ini juga harus dipertemukan. Nah, dengan adanya penyesuaian ini, kita juga memperbaiki proses COB yang ada di lapangan. Sehingga layanan kesehatan juga akan lebih baik. Infrastruktur rumah sakit juga diberikan keleluasaan untuk meningkatkan investasinya terhadap layanan-layanan penunjang mediknya. Kamar ICU-nya ditambah, kemudian perangkat-perangkat penunjang medik, CT scan, MRI, juga rumah sakit juga didorong untuk melakukan investasi secara lebih cepat lagi. Sehingga layanan masyarakat juga tidak terganggu dan update terhadap perkembangan kesehatan terkini juga bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap rumah sakit nasional kita. Besarnya iuran untuk kelas 3 akan naik dari Rp25.000 per bulan menjadi Rp35.000. Kenaikan iuran kelas 2 akan dimulai per tahun 2021, sedangkan untuk kelas 2 naik Rp49.000 menjadi Rp100.000. Sementara iuran kelas 1 naik Rp70.000 menjadi Rp150.000 per bulan. Kelas 1 dan 2 akan naik per Juli 2020. Nomor 64 tahun 2020 ini. Tadi saya bilang kan ditolak. Dan bahkan saya itu menginginkan harus segera dicabut. Harus segera dicabut ini Perpres nomor 64 ini. Kenapa? Yang pertama, karena pemerintah tidak peka atau kalau ada juga beberapa media itu bilang tuna empati gitu. Tuna empati tidak melihat yang sedang dirasakan, diderita oleh masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, pemerintah ini cenderungnya tidak memberikan contoh atau suri tauladan dalam penegakan hukum. Yang sudah jelas-jelas putusan MA ya. Dan masyarakat seluruh Indonesia dengan putusan MA ini bergembira pada ini. Bergembira sekali, bergembira. Ya. Masyarakat konstituen bergembira dengan putusan MA ini gitu. Tapi di tengah kegembiraan mereka ini muncul Perpres nomor 54. Ya. Mereka kembali sedih. Ini yang saya bilang tadi ini Perpres nomor 4 ini THR pahit, ya sekali lagi THR pahit buat masyarakat dalam menghadapi Idul Fitri. Bang Amsori, saya salah sedikit Bang Amsori. Langkah Komisi 9, Anda kan salah satu dari pimpinan Komisi 9. Apa yang akan ditempuh? Iya, makanya untuk itu, kemudian yang ketiga tadi, sedikit lagi yang ketiga, bahwa Perpres ini
muncul di tengah kita reses. Ya, sama dengan Perpres yang sebelumnya nomor 75 yang merevisi Perpres 82 itu di tengah-tengah kita reses juga gitu ya. Sehingga kita sekarang ini kan susah juga. Maka saya juga agar sudah saya SMS pimpinan semuanya dengan anggota, kita harus sesegera mungkin untuk mengadakan rapat ini gitu ya. Meski sempat ditolak Mahkamah Agung, pemerintah mengaku kenaikan iuran BPJS terpaksa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial masyarakat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.